Dalam 5 tahun terakhir, ada satu perubahan besar yang hampir luput dari perhatian dunia. Perubahan ini tidak diumumkan lewat pidato kenegaraan, tidak dirayakan dengan seremoni, dan tidak menjadi headline utama media internasional. Namun diam-diam, ia menggeser cara sebuah bangsa yang dikenal tertutup memandang Indonesia. Jumlah pekerja asal Indonesia di Jepang melonjak hampir 2 kali lipat, meningkat sekitar 192%. Lebih dari separuh tenaga kerja asing dengan keterampilan spesifik di Jepang kini berasal dari Indonesia. Angka ini seharusnya cukup untuk membuat dunia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Perubahan ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat konteks globalnya. Dunia sedang berada dalam fase penuh kecurigaan. Banyak negara maju memperketat kebijakan imigrasi, membangun tembok hukum dan sosial, serta memandang pendatang asing sebagai potensi masalah. Isu kriminalitas, konflik budaya, hingga beban ekonomi kerap dilekatkan pada para imigran. Namun di tengah arus global yang semakin defensif ini, Jepang justru menunjukkan arah yang berlawanan. Negara yang selama puluhan tahun dikenal sangat selektif, tertutup, dan berhati-hati terhadap orang asing, kini tidak hanya menerima pekerja dari Indonesia, tetapi juga secara terbuka membela mereka, dan bahkan meminta agar jumlahnya ditambah. Disinilah konflik utama cerita ini muncul. Mengapa Jepang, dengan standar sosial yang ketat dan budaya yang sangat homogen, justru merasa nyaman dengan kehadiran pekerja Indonesia? Mengapa dukungan ini tidak datang dari elit politik atau kesepakatan diplomatik, melainkan dari masyarakat Jepang sendiri? Di kolom komentar media, di forum diskusi publik, hingga dalam kecakapan sehari-hari, suara itu muncul dengan jujur. Jika Jepang harus menerima pekerja asing, maka orang Indonesia adalah pilihan yang paling dipercaya. Pernyataan ini terdengar sederhana, namun di baliknya tersimpan perubahan sikap sosial yang sangat besar. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu masuk lebih dalam ke jantung budaya Jepang. Jepang bukan negara yang mudah dimasuki secara sosial. Kehidupan masyarakatnya diatur oleh aturan tertulis dan tidak tertulis yang sangat kompleks. Setiap tindakan, ucapan, dan gestur memiliki konteks. Ada konsep budaya yang sangat dikenal, yaitu tatemai, sikap sopan di permukaan yang seringkali menyembunyikan perasaan sebenarnya. Orang Jepang bisa tersenyum, berbicara ramah, dan bersikap profesional, namun itu tidak selalu berarti penerimaan emosional. Kesalahan kecil dalam etika, seperti membuang sampah di waktu yang salah, berbicara terlalu keras di tempat umum, atau bersikap terlalu spontan, dapat langsung menciptakan jarak yang sulit diperbaiki. Karena itulah, Jepang selama ini dianggap sebagai negara yang sulit ditembus oleh pendatang asing. Banyak imigran yang tinggal bertahun-tahun di Jepang tetap merasa berada di luar lingkaran sosial. Mereka bekerja, membayar pajak, dan berkontribusi secara ekonomi, namun tetap dipandang sebagai orang luar. Dalam konteks ini, penerimaan yang diberikan kepada pekerja Indonesia menjadi sesuatu yang sangat tidak biasa. Di tengah isu global tentang imigran yang sering dikaitkan dengan pelanggaran aturan dan konflik budaya, orang Indonesia justru muncul sebagai pengecualian. Dalam berbagai diskusi publik di Jepang, pola pujian terhadap pekerja Indonesia muncul secara konsisten. Mereka dianggap sopan, tenang, dan mudah menyesuaikan diri. Namun yang menarik, pujian ini jarang berhenti pada soal keterampilan teknis. Banyak warga Jepang mengakui bahwa kemampuan teknis bisa dipelajari oleh siapa saja. Yang sulit ditemukan adalah karakter. Dan justru disinilah orang Indonesia dianggap memiliki keunggulan yang tidak mudah ditiru. Orang Jepang melihat sesuatu yang sangat berharga dalam diri orang Indonesia, sebuah kualitas yang di era modern semakin langka, yaitu ketulusan. Bukan keramahan yang dibuat-buat demi tuntutan pekerjaan, bukan senyum profesional yang kosong, melainkan sikap tulus yang lahir dari kebiasaan hidup sehari-hari. Ketulusan ini terasa dalam hal-hal kecil, dalam cara menyapa, dalam kesediaan membantu, dalam sikap menerima tanpa banyak menuntut. Dalam budaya Jepang sendiri, ada nilai luhur yang disebut omoyari. Ini adalah kemampuan untuk berempati secara mendalam, memikirkan perasaan orang lain sebelum bertindak, dan menempatkan kenyamanan bersama di atas kepentingan pribadi. Omoyari bukan sekedar konsep moral, tetapi fondasi sosial yang menjaga keharmonisan masyarakat Jepang. Tanpa banyak disadari, nilai ini sangat sejalan dengan budaya Indonesia. Sejak kecil, masyarakat Indonesia hidup dengan gotong royong, tenggang rasa, dan kebiasaan membantu tanpa diminta. Ketika nilai-nilai ini dibawa oleh pekerja Indonesia ke Jepang, terjadilah kecocokan budaya yang sangat kuat.
Para pekerja Indonesia tidak datang ke Jepang hanya untuk bekerja dan mencari nafkah. Mereka membawa suasana. Mereka membawa kehangatan yang terasa nyata di lingkungan yang sangat terstruktur dan formal. Di tempat kerja, orang Indonesia dikenal rajin dan ulet. Namun di Jepang, rajin saja tidak cukup, karena hampir semua orang bekerja keras. Yang membedakan adalah sikap rendah hati. Orang Indonesia dikenal tidak arogan, menghormati senior, dan tahu cara menempatkan diri. Dalam struktur sosial Jepang yang sangat hierarkis, sikap seperti ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Kehadiran pekerja Indonesia tidak mengganggu keseimbangan sosial yang sudah ada. Sebaliknya, mereka justru memperkuatnya. Mereka memahami batas, menghormati aturan, dan jarang bersikap konfrontatif. Dalam budaya Jepang yang mengutamakan harmoni dan menghindari konflik terbuka, ini adalah kualitas yang sangat dihargai. Banyak warga Jepang merasa bahwa keberadaan pekerja Indonesia tidak menciptakan rasa terancam, baik secara sosial maupun budaya. Ada satu hal lain yang sering membuat warga Jepang benar-benar tersentuh, yaitu refleks menolong. Banyak kesaksian menyebut bagaimana pekerja Indonesia sigap menolong tanpa pamrih. Di pabrik, di ladang pertanian, di lingkungan tempat tinggal, bahkan dalam situasi darurat. Orang Indonesia tidak banyak bertanya atau menghitung untung rugi. Mereka langsung bergerak. Bagi warga Jepang, sikap ini terasa sangat manusiawi. Ia mengingatkan pada nilai-nilai lama yang dulu dijunjung tinggi oleh leluhur mereka. Nilai kemanusiaan yang perlahan terkikis oleh kehidupan modern yang serba cepat dan individualistis. Ketika masyarakat Jepang membandingkan berbagai komunitas pekerja asing, perbedaan ini terasa semakin jelas. Tanpa bermaksud merendahkan siapapun, ada realitas sosial yang diakui secara terbuka. Beberapa pendatang asing sering dianggap kurang menghormati aturan lokal. Masalah kebersihan, kebisingan, hingga sikap yang terlalu agresif dalam menuntut hak sering menjadi sumber ketegangan. Di tengah situasi seperti ini, orang Indonesia justru dipandang sebagai pihak yang paling mudah beradaptasi dan patuh terhadap norma setempat. Di sektor industri yang keras dan mekanis, kehadiran pekerja Indonesia sering disebut membawa suasana yang lebih manusiawi. Senyuman kecil, sapaan ringan, dan humor sederhana terasa seperti jeda yang menenangkan di tengah ritme kerja yang ketat. Di sektor perawatan lansia, perawat Indonesia dikenal sangat sabar dan penuh empati, memperlakukan orang tua Jepang layaknya keluarga sendiri. Bagi masyarakat Jepang, ini bukan hal sepele. Ini menyentuh sisi emosional yang sangat dalam, karena merawat lansia bukan hanya soal tugas, tetapi soal penghormatan terhadap kehidupan. Seiring waktu, hubungan ini berkembang secara alami. Awalnya mungkin hanya hubungan kerja yang profesional dan berjarak, namun perlahan hubungan itu berubah menjadi hubungan emosional. Orang Indonesia tidak lagi dilihat sebagai orang asing atau sekadar pengisi kekurangan tenaga kerja. Mereka mulai dianggap sebagai sahabat, bahkan keluarga. Warga Jepang yang terkenal tertutup perlahan membuka pintu rumah dan hati mereka karena merasa aman dan nyaman. Rasa aman ini sangat mahal dalam masyarakat yang sangat menjaga keteraturan sosial. Yang menarik, persahabatan lintas negara ini tidak lahir dari perjanjian politik atau pidato resmi. Ia tumbuh dari hal-hal yang sangat sederhana. Dari senyuman di jam istirahat pabrik, dari kesabaran merawat lansia, dari sapaan hangat di minimarket, dari obrolan singkat di lorong apartemen. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap remeh, namun justru menjadi fondasi kepercayaan yang kuat. Fenomena ini seharusnya membuat kita merenung. Di tengah dunia yang semakin keras, penuh kecurigaan dan kompetisi tanpa henti, karakter orang Indonesia justru menjadi kekuatan. Kita dihargai bukan karena kekayaan, teknologi, atau kekuasaan, tetapi karena nilai kemanusiaan yang kita bawa. Ini adalah bentuk pengakuan yang sering kali tidak kita sadari nilainya. Namun kebanggaan ini juga datang dengan tanggung jawab besar. Kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah bisa runtuh dalam waktu singkat jika tidak dijaga. Perilaku segelintir orang bisa merusak citra yang telah dibangun oleh ribuan pekerja lain dengan kerja keras dan ketulusan. Jepang tidak menilai individu secara terpisah, tetapi melihat pola. Karena itu menjaga sikap, etika, dan karakter bukan hanya urusan pribadi, tetapi tanggung jawab kolektif sebagai bangsa. Kedepan, fenomena ini memberi kita satu pelajaran penting. Di dunia global yang semakin terhubung, soft power tidak lagi hanya soal budaya pop, ekonomi, atau diplomasi resmi. Karakter manusia menjadi faktor yang semakin menentukan. Empati, ketulusan, kerja keras, dan rasa hormat adalah bahasa universal yang bisa menembus batas negara, budaya, dan bahasa.
Apa yang dilakukan para pekerja Indonesia di Jepang adalah cermin jati diri bangsa di mata dunia. Ketika hari ini warga Jepang membela dan meminta lebih banyak pekerja dari Indonesia, itu bukan sekadar soal kebutuhan tenaga kerja. Itu adalah pengakuan sosial dan budaya. Pengakuan bahwa di tengah perubahan zaman yang cepat dan penuh tekanan, nilai-nilai kemanusiaan masih memiliki tempat yang sangat penting. Dan mungkin di masa depan, dunia akan semakin mencari bukan hanya siapa yang paling pintar atau paling kuat, tetapi siapa yang paling bisa dipercaya sebagai sesama manusia. Dan mungkin inilah pelajaran paling penting dari semua cerita ini. Di dunia yang semakin bising, semakin curiga dan semakin sibuk membuktikan siapa yang paling unggul, justru hal-hal sederhana yang kembali menjadi penentu. Cara kita bersikap, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita hadir sebagai manusia. Apa yang dilakukan para pekerja Indonesia di Jepang bukanlah strategi besar atau kampanye pencitraan. Itu adalah refleksi dari kebiasaan hidup sehari-hari, ketulusan yang dibawa ke tempat kerja, empati yang hadir tanpa diminta, rasa hormat yang diberikan bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Dan tanpa disadari, semua itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika hari ini warga Jepang bukan hanya menerima, tetapi membela dan meminta lebih banyak pekerja dari Indonesia, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari ribuan interaksi kecil yang konsisten, dari sikap yang dijaga, dari nilai yang tidak ditinggalkan meski jauh dari rumah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi mengapa Jepang mempercayai Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah kita sendiri sudah cukup menyadari nilai yang kita miliki? Dan yang lebih penting, apakah kita siap menjaganya? Kalau menurut kalian, apa pelajaran paling penting dari kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe kalau kalian ingin konten-konten mendalam seperti ini terus hadir di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.